Allahu 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 Allah Allahu Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an was-sha'imina fi syahri Ramadan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, surga itu merindukan terhadap 4 golongan manusia. Kalau hari ini kita manusia yang rindu kepada surga, tetapi ada 4 golongan manusia yang surga itu merindukan dia. Dan alangkah berbahagianya manusia tersebut apabila mereka tersebut termasuk digolongkan orang-orang yang dirindukan oleh surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang dirindukan oleh surga, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, adalah talil Quran. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Di dunia ini dia sibukkan diri dia untuk membaca Al-Quran. Dan memang Al-Quran ini merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, kalamullah, yang mana fadilah dan keutamaannya banyak sekali kita bisa lihat daripada hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka atas perkara itu, orang yang waktu di dunia senantiasa membaca Al-Quran, maka orang tersebut dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Alim ulama kasih tahu, hak daripada Al-Quran ini ada 4. Yang pertama, membacanya. Sehingga kata alim ulama, dalam setahun hak Al-Quran ini dikhotamkan sebanyak 2 kali. Inilah hak daripada Al-Quran, hendaknya kita baca minimal 1 tahun 2 kali bisa kita khotamkan. Yang kedua, hak daripada Al-Quran setelah kita baca adalah kita pelajari. Setelah kita pelajari, kita amalkan dalam kehidupan kita. Setelah kita amalkan dalam kehidupan kita, kita dakwahkan Al-Quran ini ke seluruh manusia. Yang kedua, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, orang yang dirindukan oleh surga adalah wa hafizil lisan, orang yang menjaga lisannya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, manusia tergelincir ke neraka bukanlah disebabkan oleh tergelincir kakinya, tapi disebabkan oleh tergelincir lidahnya. Maka orang yang senantiasa menjaga lisannya, maka orang tersebut akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Alim ulama kasih tahu ada 4 kebaikan mulut. Yang pertama, mulut tersebut akan dikatakan sebagai mulut yang baik apabila mulut tersebut digunakan untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebaik-baik mulut. Yang kedua, mulut tersebut akan dikatakan mulut yang baik apabila mulut tersebut digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
membaca Al-Quran, bertasbih, bertahmid, bertahlil, berzikir, mengucapkan salawat, beristighfar, dan lain sebagainya. Ini apabila mulut digunakan untuk berzikir kepada Allah, maka mulut ini akan dikatakan mulut yang baik. Yang ketiga, mulut tersebut akan dikatakan mulut yang baik apabila digunakan untuk diam. Daripada dia berbicara yang sia-sia, lebih baik dia diam. Nabi SAW telah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia bicara yang baik-baik atau diam. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mulut dikatakan mulut yang baik. Yang keempat adalah mulut tersebut akan dikatakan mulut yang baik apabila digunakan untuk senyum kepada saudaranya. Nabi SAW bersabda, "Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah." Inilah hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita jaga lisan kita. Karena dalam satu pepatah Arab, apabila badan pedang lukai tubuh masih ada obat dicari. Tetapi apabila lisan lukai hati, kemana lagi obat akan dicari? Maka kita jaga lisan kita. Kalau kita jaga lisan kita, maka kita akan termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Yang ketiga, orang yang dirindukan oleh surga adalah wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, membantu saudara muslim ini merupakan satu amal yang luar biasa. Sehingga apa? Nabi SAW telah bersabda, tidak akan pernah sempurna iman salah seorang di antara kamu yang mana dia melalui malam itu dalam keadaan perut kenyang, sedangkan saudaranya dalam keadaan kelaparan, tetangganya dalam keadaan kelaparan, temannya dalam keadaan kelaparan, saudaranya dalam keadaan kelaparan, sedangkan perut dia kenyang. Maka orang seperti ini tidak akan pernah sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka atas perkara itu kita jaga, kita pelihara bagaimana kita saling memberi makan, membantu satu sama lain. Dan yang keempat, orang yang dirindukan oleh surga, kata Nabi SAW, adalah was-shaimina fi syahri Ramadan, yaitu orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. Tinggal tunggu hitungan hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan suci Ramadan ini. Karena apa hadirin berbahagia? Karena bulan suci Ramadan ini amalan-amalan kita dilipat gandakan. 10 hari yang pertama Allah turunkan rahmat, 10 hari yang kedua Allah Subhanahu wa taala akan berikan pengampunan, dan 10 hari yang ketiga Allah Subhanahu wa taala akan bebaskan kita daripada api neraka. Maka hendaknya kita berdoa, minta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita pada bulan suci Ramadan yang akan datang ini. Nabi SAW telah bersabda, "Man fariha bidukhulir Ramadan hurrimat jasadu 'alan niran." Barang siapa yang bergembira dengan masuknya bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan haramkan jasadnya daripada api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, memberikan kesempatan kita juga kepada kita untuk berjumpa bulan suci Ramadan yang akan datang ini, dan jadikan bulan suci Ramadan tahun ini seolah-olah bulan Ramadan terakhir dalam kehidupan kita. Sehingga kita melaksanakan bulan suci Ramadan dengan penuh sungguh-sungguh. Di siang hari kita berpuasa, di malam hari kita melaksanakan tarawih, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengelompokkan kita, menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tahu dalam hadis Nabi SAW tadi, bahwasanya 4 orang yang dirindukan oleh surga. Yang pertama, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang senantiasa menjaga lisannya. Yang ketiga, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Dan yang keempat, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan.
Mudah-mudahan kita semua mendapatkan empat daripada sifat ini. Allahu 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 Allah Allah